jangan menjudge orang, ibaratkan orang asing atau siapapun itulah, mungkin temanmu yang sudah kamu kenal atau gimana, ngejudge dia negatif dan sampai akhirnya kamu mengasingkan dia. Jangan. Tapi mereka nggak tahu, ibaratkan yang memicu permusuhan itu siapa. Okay, let's go. This is GCast, Genos Podcast. Eza, apa kabarnya Za? Alhamdulillah overall baik-baik aja. Overall berarti belum tentu baik. Iya, karena ada situasi di mana aku nggak baik-baik, tapi ada situasi juga kebanyakan aku baik-baik. Situasi banyak yang nggak baik, banyak juga nggak baik. Gimana tuh, setengah-setengah anjir? Udah, maksudnya ya mungkin ibaratkan hidup kita itu 100% tuh baik-baik saja. Kadang ibaratkan ada permasalahan dalam hidup kita itu yang biasa terjadi. Benar. Karena kata orang, kalau misalkan hidupmu itu nggak ada masalah atau nggak ada problematika, berarti itu bukan hidup namanya. Oh, bukan itu. Itu bukan Berarti hidup namanya. apa ya? Mati di dalam tubuh yang hidup. Iya, karena dari problematika itu kamu pasti ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Benar Gitu. banget. Gini nih. Problematika. Oke deh, kita bahas yang simpel-simpel. Pembahasan kali ini nih topiknya pertemanan. Friendship gitu ya. Ya, friendship. Nah, terkadang gini nih. Kan kalau udah temenan tuh Sambil ngelap ya. Ini. ya sambil ngelap. Jangan dimakan. Enggak. Jangan dimakan. Ini aku sambil ngudut nih. Udah apa? Gini nih. Terkadang dalam pertemanan itu ada yang namanya selalu ditutup-tutupi. Ketidaktransparanan terhadap sesama teman. Ya itu pasti terjadi. Karena gini, aku pribadi memang punya teman. Yang dimana kalau misalkan aku tuh ngomong jujur, misalkan, aku nggak suka kalau misalkan kamu kayak gini-gini. Dia pasti nanggapinnya itu pasti negatif. Nah, dalam artian tuh dia pengennya tuh aku mau ngomong ke dia itu dalam hal problematika atau keseharian. Dia pengennya aku ngomongnya tuh yang cuma baik-baiknya aja gitu. Nah. Ya padahal belum tentu baik kan? Iya gitu loh. Maksudnya tuh aku sebagai teman, maksudnya itu juga pengen ngarahkan dia ke yang baik juga walaupun aku belum 100% baik gitu. Ya paling nggak bisa sama-sama belajar lebih baik gitu kan. Tapi Karena kan diajarin nggak mau kadang ya. Nah iya itu maksudnya tuh apa ya? Karena kan kita sebagai orang yang pengen betul-betul menjadi teman, pasti ibaratnya tuh pengen teman kita itu Jadi juga, lebih baik. Jadi lebih baik kan. Lebih baik. Karena itu arti yang namanya teman, benar-benar teman gitu. Tapi kadang gitu. Kan namanya orang butuh privacy kan. Butuh privacy. Nah, terkadang nih ada teman yang nggak mau ngungkapin. Ada yang nggak mau ngungkapin karena bisa dibilang itu adalah hal yang tabu untuk diketahui orang banyak meskipun teman terdekat, as in best friend gitu ya. Hal tabu itu juga nggak bisa diumbar gitu kan. Yang dia takutin adalah kalau aku kalau ngasih tahu si ini gitu, ngasih tahu ke mereka, takutnya mereka ngumbar gitu. Nah itu katakanlah privacy. Tapi jeleknya terkadang temen yang pengen tahu masalah orang itu selalu ngomong, misalkan nih, Jud kasih tahu aja Jud, kayak apa aja sih? Aku kan temanmu. Aku kan temanmu. Ya, sering kayak gitu, sering banget kayak gitu. Tuh. Kadang kan pengen tahu masalah orang, tahu digibahin, teh kucing begitu tuh. Nah itu banyak banget. Maksudnya gini, walaupun ibaratnya kita udah berteman lama dengan teman kita, ketika misalkan dia punya problematika dan kita tahu nih dia punya masalah nih, tapi dia nggak mau cerita. Mungkin dia punya masa lalu di mana ketika dia percaya sama orang, dia punya problematika, dia cerita ke orang itu, tapi orang itu malah ngumbar atau ibaratkan tuh betray. Iya, betrayed you gitu kan? Ya karena kita itu ya tadi kita nggak bisa menilai orang itu cuma dari covernya aja. Kita harus tahu dulu ibaratkan tuh masa lalunya dia kayak gimana. Kalau misalkan dia punya masa lalu yang aku bilang tadi, maksudnya tuh dikhianati dalam artian trust issue, kita nggak bisa nyalahkan dia. Itu maksudnya tuh kita nggak bisa nyalahkan, kita nggak bisa ngebenarkan juga, tapi kita bisa ngerti. Ya benar sih, benar. Cuman gini nih, don't judge the book by its cover. Itu sekarang nggak bisa Pak. Nah itu karena kalau misalkan don't judge by the cover itu benar-benar 100% diterapkan di dunia ini, nggak ada yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Benar. Atau ada yang bilang juga apa ya? Gitu, dari mata turun ke hati. Ya benar. Nah itu karena kita nggak bisa pungkiri juga. Kadang aku pun kayak gitu atau mungkin kamu begitu juga. Kita nggak bisa pungkiri, ibaratkan itu sering terjadi. Bahkan di dalam dunia kerja juga ada yang namanya ketika ada orang ngasih ibaratkan lowongan kerja, syarat-syaratnya salah satunya berpenampilan menarik, kan? Gitu. Karena belum tentu. Karena gini, dalam dunia kerja itu
belum tentu ibaratkan orang yang penampilannya bad looking, dia nggak punya skill. Dan bisa kebalikannya juga, ada ibaratkan orang itu yang dia good looking tapi nggak punya skill. Nah itu, jadi ibaratkan kenapa ibaratkan patokan itu selalu di good looking. Ya itu terkadang tuh monyet gitu tuh emang. Iya itu karena orang gitu monyet. Contohnya gini nih, ibaratkan kita ambil kasus salah satunya yang siapa sih yang anak kecil, yang cewek, yang psikopat itu? Pak, mic-nya naikin dikit Pak. Mic-nya naikin dikit. Soalnya nih ngomong aja pas wing. Karena itu apa? Kasusnya salah satunya tuh ada yang data lupa aku, kasusnya anak kecil, perempuan, lupa aku umurnya mungkin sudah belasan. Dia itu ngebunuh orang, ibaratnya tuh psikopat. Oke. Tapi lucunya banyak netizen yang ibaratkan tuh memaklumi kesalahannya dia. Karena dia anak kecil. Nah, misalkan itu ya. Tapi balik lagi. Misalkan kita ambil kasusnya KKI. Dia ibaratkan cuma makan pentol. Ibaratkan cuma ya kayak konten ini kayak gitu-gitu tapi banyak dihujat. Kenapa alasannya? Ya itu sih. Bandingkan sama ibaratkan orang yang cuma makan pentol. Yang kayak gitu-gitu ibaratkan ya absurd lah ibaratkan. Yang good looking. Pasti ibaratkan jarang yang hujat kan. Dibanding sama orang yang bad looking. Ya karena mereka ngeliat pastinya penampilan dong. That's why. Tapi terkadang gini nih, ini hal menarik nih. Terkadang aku pernah ke perpustakaan. Iya. Bukan ke perpustakaan sih, lebih ke toko buku. Ke toko buku. Baca doang. Iya, baca doang. Gak bayar. Baca gratisan. Baca gratisan. Sering kayak gitu. Terkadang nih. Kalau dulu tuh enak ya. Dulu enak. Karena baca buku bisa gitu. Sekarang susah. Kenapa susah? Ada pepatah bilang, don't judge the book by its cover, gitu kan? Kita nggak boleh nilai sesuatu dari covernya atau sampulnya aja. Harus lihat seluruhan kan? Ya. Sekarang nggak bisa Pak. Nggak bisa karena apa? Semua buku diplastikin. Iya. Kalau nyopek beli. Itu. Nyopek mah beli, dompet kosong. Dulu itu masih enak karena ada yang namanya misalkan kayak apa sih namanya tuh? Bukan example sih, mungkin lebih ke arah bukan sampel apa sih? Testimoni, tester lah kita bilangnya. Kembali dengan buku itu kita udah dirobek. Cuma testernya aja nih bisa kita baca. Nah itu. Waktu itu dulu tuh enak gitu. Karena sekarang itu ya itu mau disampulin. Ketika kita buka sampulnya kita suruh beli, dipaksa beli ya gitu. Ya kenapa gitu ya? Nggak ada nggak ada tester dulu gitu ya? Nah ya itu karena makanya buku nggak laku-laku kali mungkin nggak ada tester. Karena mungkin ya kalau teori gini. Mereka ibaratkan kalau dalam hal buku nih misalkan buku referensi atau bacaan. Mereka nggak mau ibaratkan tuh buka ya ngasih sampelnya. Karena sekarang ibaratkan ada banyak media-media yang bisa nge-publish itu semua. Misalkan contoh bioskop. Ada kan ibaratnya orang masuk ke bioskop nih nonton misalkan Attack on Titan yang baru season 4. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Misalkan ya. Misalkan dia datang ke bioskop mau nonton Attack of the Titan. Dan dia bawa HP. Dia ceritanya tuh ibaratnya ngebajak dong. Itu kan monyet. Itu betul sih. Yang ngebajak banyak hal ibaratkan yang bisa dijadikan bajakan gitu loh. Salah satunya buku tadi. Dan bisa juga Attack of Titan. Kayak gitu contohnya. Salah satunya gitu. Kan jangan disangkutin Attack on Titan dong. Ini udah mau nonton tapi nahan-nahan. Itu topik hot gitu lah. Ya sih hot banget trending topik lah. Misalkan nih ini ya. Aduh kan. Gara-gara situ sih bahas Attack on Titan blank kan? Kayaknya topik kita itu masalah pertemanan tadi pertemanan. Kembali ke tadi. Oke, pertemanan. Terkadang tuh kan lebih ini sih jaim. Ya jaim. Maksudnya tuh gak enak kan sama temen kalau misalkan aku pengen ngomong kayak gini tapi aku gak enak kan sama dia gini. Iya, tapi jaim yang ku maksud itu jaimnya lebih gimana ya? Pamer. Dalam artian gini, punya mobil gitu ya, punya mobil, punya motor gede, punya barang-barang mewah, branded gitu ya, dipamerin, di show off sama orang-orang, tau-taunya punya orang. Nah iya banyak kayak gitu. Bahkan ibaratkan orang yang ibaratkan punyanya pribadi, misalkan dia punya mobil atau punya sesuatu, ibaratkan hal yang benar-benar dia dulu itu pengen punya itu tapi nggak bisa dan dia dapat sekarang. Ibaratkan banyak yang orang pengen ibaratkan show off gitu bahkan show off, pamer gitu. Tapi ya memang sifat manusia ya kayak gitu rata-rata gitu lah. Iya, tapi benar. Kita nggak bisa ngebenarkan juga. Karena ibaratnya itu sifat alaminya orang gitu. Ketika ibaratkan dia dapat sesuatu yang dia nggak nyangka dia dapat itu. Gitu. Dan nggak harusnya juga sih di show off ya. Iya. Harusnya lebih tepatnya nggak harus selalu di show off. Mungkin cuma sekali 2 kali mungkin it's okay lah mungkin.
Tapi kalau terus-terusan juga kita nggak bisa membenarkan itu. Aku juga pribadi pernah ngelakuin itu. Dan itu tuh berdampak banget buat temanku gitu loh. Oh berarti pernah dong? Iya, jelas pernah, karena ya itu tadi aku ngakuin karena memang aku bilang tadi kita masing-masing orang itu nggak 100% benar gitu. Okay. Pasti ada kesalahannya juga. Nah ini nih yang barusan nih. Terkadang. Oke, nah kita bicara sebagai laki deh ya, secara laki nih. Terkadang ngakuin kesalahan itu susah. Iya, memang susah banget. Lebih ke arah gengsi sama teman sendiri ngakuin. Dan itu terjadi semenjak ada kata baper. That's the reason. Nah, soalnya itu tadi ketika ibaratkan kita tuh mau kasih tahu nih, ibaratkan kayak gini-gini. Misalkan contoh, aku pamer ini nih, misalkan aku punya contohnya ROG, aku punya ROG lo gini terus temanku bilang, apaan sih lu pamer terus? Nah, terus aku bilang baper banget lu cuma kayak gitu aja. Nah, itu sering terjadi. Nah. Iya, karena kata baper sendiri ya emang sih kebawa perasaan. Ya, memang. Tapi ya gak harus juga dong ngelupain kata tolong dan minta maaf. Ya, itu tadi maksudnya setiap perilaku yang kita tunjukkan ke orang-orang walaupun itu kita berniat untuk maksudnya itu aku nih apa adanya yang kutunjukkan gitu. Tapi gak semua orang itu bisa nerima apa yang kamu punya dan apa yang kamu lakuin gitu loh. Makanya ada yang namanya introspeksi diri. Nah ini nih aku gak suka ibaratkan orang itu kalau misalkan kita kritik orang ini. Dia selalu bilang, ya udah aja lah memang aku gini apa adanya. Enggak suka orang kayak gitu karena ada namanya kata memperbaiki diri dan introspeksi diri. Selama bisa diperbaiki kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak itu ibaratnya gitu. Selagi enggak ngubah siapa kamu gitu kan. Gitu karena kita tahu maksudnya itu setiap introspeksi atau kritikan kita ini misalkan kita ini manusia. Kita memang manusia sih, kita memang manusia. Kita diberkahi akal dan pikiran dan akal ya. Dan kita yang bisa berpikir hal itu tuh bisa kita ambil atau enggak. Itulah keistimewaan dari manusia. Kita bisa berpikir ketika misalkan kita dapat pendapat gitu. Dan selama itu baik dan selama itu logis memang baik dan memang ditujukan buat kamu walaupun kritikannya pedas atau pendapat dari seseorang yang kamu kenal itu pedas ataupun yang gak kamu kenal, ya that's why you not do that. Maksudnya itu ya kenapa nggak kamu ambil aja gitu loh. Why you not accepting it gitu ya? Ya, why you not accepting. Jangan libatkan kamu nih merasa benar, gak punya salah. Mentang-mentang orang itu orang asing ataupun misalkan dia mungkin kita memandang orang asing ini yang ngasih tahu kita itu rendah daripada kita. Tapi ya itu tadi maksudnya ketika dia berbicara hal baik, ya kita terima juga gitu loh. Ya jangan mau enaknya aja kali ya. Gitu lah, jangan ngerasa selalu benar sendiri gitu. Oke. Gini juga sih, ini yang bikin resah gitu ya. Gini deh ya, kita ambil contoh paling dekat aja gitu, kita aja deh gitu ya. Kita kan temanan gitu ya. Dan aku selalu nerapin untuk ketransparanan gitu. Ya, transparan. Dan kalau ada masalah tolong diomongin baik-baik gitu ya. Kalau misalkan ada solusi, ya kenapa enggak? Kenapa enggak disuarakan? Yang mana solusi itu enggak ngerugiin di dua pihak. Iya. Dan terkadang gini nih, anggap aja kita berantem, dan ada satu penengah. Nah, ada penengah nih. Dan yang jeleknya gitu ya, penengah ini bukan dengerin dari kita yang bermasalah, dan dengerin gibahan orang. Iya, ibaratkan banyak yang kayak gitu. Aku mungkin pernah juga kayak gitu juga, atau mungkin kamu pernah juga kayak gitu. Sampai sekarang sering. Karena ya itu tadi, contohnya gini deh, ketika ibaratkan kita dengar keburukan orang, kita pasti langsung respon. Iya. Langsung respon kan. Tapi kalau kebaikan orang kenapa enggak? Ibaratkan kayak, itu udah biasa gini. Nah itu. Dan ini kejadian banget tuh di TikTok gitu ya. Di TikTok, di Twitter, Facebook gitu. Kalau ada kejelekan tuh langsung respon gitu. Itu iya. Ibaratkan secara logisnya gambarannya gini, ketika ibaratkan ini tisu. Terus tiba-tiba aku bakar nih. Ada bekas hitamnya. Orang pasti berfokus pada hitamnya itu kan. Iya, gak berfokus sama putih-putihnya yang ada di sekelilingnya. Iya. Dan ya mereka secara gak langsung ngelihat keburukan orang dulu dong daripada kebaikannya. Karena tadi ketika di tisu ini, kameranya tisu ini, ada ibaratkan setitik, ibaratkan hitam. Yang difokuskan ke hitam ini, mereka tuh mengabaikan putihnya. Sekian banyak putih ini mereka mengabaikan cuma untuk satu titik hitam. Nah itu gambarannya sekarang. Gitu. Ya gitu sih ya. Kenapa tuh manusia tuh gitu sih? Heran gitu. Kalau ya gimana sih? Kalau kenapa kebaikan orang tuh selalu nggak lihat gitu? Sama kayak apa ya? Nah itu
Kayak ini sih makanan-makanan ya. Contoh. Anggap aja aku jualan pentol, jualan cireng, cimol, apa segala macamnya, apa whatever you name it. Kan ada tuh kalau dalam satu etalase yang digoreng paling pertama. Paling pertama? Iya, maksudnya ini ada yang mau dipajang itu digoreng paling pertama dulu kan. Nah, digoreng paling pertama dan dipajang paling depan. Nah, jadi orang bisa ngeliat, oh dia jualan ini, dia jual ini, dia jual ini, dia jual ini. Gitu kan. Dan customer pasti selalu mau yang mateng. Maksudnya sesuai dengan contoh yang ada. Iya, sesuai yang ada dan baru digoreng panas. Nah, itu. Gitu. Bisa contohnya nih, ibaratkan kamu pasti kita pernah makan ibaratkan mie sedap, Indomie. Di bungkusnya tuh kan ada telurnya, ada sayurnya. Pas kita masak cuma mie doang. Iya, nggak sesuai ekspektasi kan. Dan orang selalu nggak mau nerima itu. Itulah. Dan selalu apa ya? Aku mau yang dilihat dan aku mau itu yang kurasain. Iya, always. Karena apa ya, hal kayak gitu ibaratkan dalam bisnis dagang gini ya. Kita mau bayar. Kita kita membeli sesuatu yang pengen kita beli. Kita juga pengen dong dapat barangnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ekspektasikan gitu. Ya, ekspektasi orang tuh terlalu tinggi sih. Jangan ekspektasi terlalu tinggi gitu. Iya. Saking tingginya mie aja pengen sesuai sama gambar. Mungkin orangnya ibaratkan dari kecil itu mungkin dimanjain. Ya, iya juga sih. Tapi nggak salah juga sih kalau orang tua manjain. Tapi balik lagi. Kalau orang itu dimanjain dan tumbuh dengan sifat yang manja juga. Dan dia nggak belajar nih, karena dari sifat manja itu, ibaratnya gini, ketika seorang anak itu dimanjain, anak itu pasti ngerasa, aku yang diprioritaskan nih, aku benar gini lah, pokoknya paling istimewa lah. Ketika diibaratkan terjun ke dunia pertemanan, ibaratkan dunia luar, dunia kerja dan lain-lain, hal itu yang ibaratkan tuh yang berbahaya gitu loh. Maksudnya tuh dia jadinya nggak open minded. Itu sering terjadi. Lebih karena lingkungannya yang manja. Egoisme sih lebih. Iya, lebih ego sih. Dia lebih karena dimanjain dan dia sering dapat apa yang dia mau. Nah, gitu. Pas waktunya dia nggak dapat apa yang dia inginkan atau nggak sesuai sama ekspektasinya dia ngeluh. Ya itu, dia nggak mau berusaha. Ibaratkan tuh ketika kamu makanya itu tadi ketika dimanjain, dia pasti ibaratkan jarang banget ada situasi di mana dia nggak dapat yang dia mau. Terus dia nggak mikir gimana caranya aku bisa dapat itu dengan usaha aku sendiri. Malah dia lebih ke ini ya, menghalalkan segala cara mungkin. Mungkin itu ibaratkan. Bukan mungkin itu sih, itu yang sering terjadi gitu. Ya Pak, mungkin juga kan berarti karena sering terjadi. Sering terjadi. Pasti kemungkinan selalu ada. Ya. Oke deh, sorry. Ini sorry. Ini agak personal sih. Percintaan deh. Percintaan. Berhubung open minded, jadi bebas dong. Nggak masalah. Oke, dalam tanda kutip open minded sebagai topik. Terkadang kalau percintaan, apalagi cowok nih, paling gedek kalau ngeliat cowok yang putus, terus nangis. Ya walaupun aku juga pernah kayak gitu sih. Iya sih, makanya ketika kita orang lihat, misalkan teman kita nih cowok putus cinta, nangis, kita ibaratnya apa sih cuma gitu aja nangis gini-gini. Iya, waktu kita yang ngalamin nangis juga. Iya nangis juga gitu. Kan monyet gitu. Dan juga gini nih. Setelah diputusin gitu kan. Selalu mikirin apa sih yang salah dari diriku? Apa sih yang salah dari diriku? Kenapa dia mutusin aku? Gitu. Kalau mending kalau pikirannya gitu ya. Apa sih yang salah dari aku? Dan terkadang ada orang mikir gini nih. Apaan sih mutusin aku? Padahal dia yang salah. Padahal dia yang selingkuh. Oke, katakanlah benar. Mungkin ibaratnya memang ceweknya yang salah. Iya. Katakanlah benar ya. Katakan benar kalau dia selingkuh. Tapi ya nggak harus gitu dong. Emang ada waktunya di mana kita accuse orang. Tapi sebelum kita accuse orang, kita harus cari bukti dulu kan. Buktinya gimana nyarinya? Introspeksi diri. Nah itu. Dan udah introspeksi diri, masih aja nggak nyadar gitu. Sering terjadi. Aja nggak nyadar. Sering terjadi. Banget, bukan sering lagi. Mungkin di kita sendiri juga sering terjadi. Iya juga. Iya kan. Contoh. Ini contoh simpel ya. Kita lihat K-pop deh. K-pop. Kita lihat artis K-pop, artis pop, semuanya deh. Ya artis whatever lah.
Ini pakai hoodie ya, ini pakai hoodie. Pakai hoodie. Kalau mereka yang pakai gitu ya, artis-artis, cakep. Iya, cakep, pasti good looking ibaratnya. Ngeliat mereka itu kayak pakai apa aja tuh masuk gitu. Iya. Giliran kita yang pakai kok kayak gembel. Kok gembel aja. Padahal beli harganya 5 juta. Iya, padahal sama aja barangnya. Nah iya gitu loh. Cuman yang pakai beda. Gitu loh. Nah, kalau menurut Reza sendiri nih. Menurut Reza sendiri. Kalau menghadapi masalah percintaan. Gimana menghadapinya? How you facing it gitu. Dalam artian apa dulu nih? Misalkan ada problematika. Namanya juga ya hubungan pasti ada problematika. Misalkan problematika misalkan yang ku alami ya. Misalkan cewekku ini selingkuh. Nah, mic-nya naik dikit Pak biar kejelas. Ya, misalkan cewekku ini bla 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 bla. Ya, misalkan cewekku ini selingkuh. Ya. Atau misalkan dia melakukan betting lah. Memang sih kalau dari aku sendiri, ibaratkan aku menyesalkan kenapa dia melakukan itu. Ibaratkan cheating atau maybe doing something terrible. Yep. Tapi aku juga perlu atau memang bukan perlu lagi sih, harus memang ibaratkan introspeksi diri, ibaratkan tuh apa yang salah dari diriku, apa yang ibaratkan yang masih dia sampai kurang gitu ya? Sampai bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu memang dari dianya yang memang kayak gitu, ya I cannot do anything gitu. I cannot do anything. Yang cuma bisa aku lakuin cuma ibaratkan kalau misalkan kamu mau begitu seterusnya, ya sudah, mungkin kita lebih baik kita akhiri saja. Karena ibaratkan aku tuh selalu berpatokan. Hal kayak gitu kita bilang attitude menurut. Yang baru kita lihat kayak gitu kita bilang attitude. Yap. Tapi kalau misalkan attitude itu sering dilakukan berkali-kali, itu udah jadi karakter. Bakal sih. Ya bukan bakal lagi, mungkin pasti Udah jadi pasti, karakter. pasti Mungkin lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang akhirnya ntar addicted gitu kan. Addicted. Nah, bahkan ketika attitude itu udah jadi karakter, itu bakal susah banget untuk diubah. Atau mungkin ibaratkan impossible untuk diubah. Benar. Makanya ibaratkan dalam percintaan, ketika ibaratkan di ending dari hubunganku, aku tahu ibaratkan sifat aslinya seperti itu, ya sudah, aku mungkin let's end this gitu. Mending end daripada ibaratkan lanjutin lagi, karena aku nggak mau ibaratkan ketika aku udah maafkan misalkan dia cheating, ibaratkan 2 kali 3 kali misalkan aku maafin, tidak menutup kemungkinan ketika kita atau aku sama dia ini udah masuk ke jenjang yang lebih serius, ada kemungkinan kalau misalkan dia bakal melakukan itu lagi. Kalau misalkan dia ada problem sama aku, Bener. pasti ada kan? Pasti. Nah itu tadi, itu ibaratkan pengen ku hindari, karena yang namanya cinta, kita harus berpikir logis juga gitu loh. Jangan cuma cinta, kita jadi mengabaikan segala sesuatu ibaratkan yang di sekeliling kita gitu loh. Yang akhirnya making you look stupid ya. Gitu. Bener. Makanya itu. Nah makanya dalam hal ibaratkan, kadang bukan aku heran, mungkin ibaratkan aku whatever lah, ibaratkan orang yang memilih untuk nikah lebih cepat gitu loh. Ya benar. Ya tapi kalau aku sendiri, aku masih berpikir 2 kali atau mungkin 3 kali ibaratkan untuk menikah dalam waktu yang dekat. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal lain yang harus kamu pertimbangkan atau kamu pikirkan ketika kamu masuk ke jenjang yang lebih serius itu, nikah itu tadi. Ya benar. Ada masalah keuangan, ada masalah dari mertua, maksudnya tuh mertua juga kayak gimana, latar belakangnya dia kayak gimana, teman-temannya dia kayak gimana. Tadi maksudnya pergaulannya juga dia kayak gimana, itu harus kamu pikirkan. Ya terkadang itu sih emang benar. Tapi terkadang banyak aja, ada aja sih anak-anak sekarang yang apa ya? Ayo saya this pengen nikah, cuman buat making love. Always, hampir sering banget terjadi. Bahkan ibaratkan mereka yang nggak bisa nikah, karena ibaratkan dari orang tuanya nggak setuju. Mereka ada yang sampai melakukan itu, ibaratkan disengajakan pregnant supaya mereka terpaksa nikah. Itu sering terjadi faktanya. Jatuhnya kayak konspirasi gitu ya. Itu. Tapi memang itu sering terjadi. Maksudnya tuh hal-hal yang ibaratkan seksual itu memang pasti terjadi di kita juga. Bahkan aku sendiri juga pernah terjadi. Jangan ibaratkan habis ini aku dicap banget sama netizen nanti, ibaratkan aku paling benar gitu kan. Iya, maksudnya dalam di sini kan mungkin kita ngasih contoh kali ya dari kejelekan-kejelekan kita. Maksudnya tuh apa yang kita alamin itu, maksudnya apa yang kita alamin itu yang ibaratkan kita omongkan di sini supaya jadi pembelajaran. Bukan untuk dicontoh. Itu tadi. Itu. Terkadang aku denger Gcash orangnya begitu, ya udah aku ikutin. Ya jangan ya, ibaratkan untuk orang tua. Gitu, ibaratkan ada orang tua yang nonton ini, terus anaknya nonton juga, please diawasin. Bener. Please diawasin. Karena mohon maaf Pak Bu ya, kita yang kena ntar.
Itu Kita yang ibaratkan, kena. jangan kita udah bilang ibaratkan konten memang sensitif, terus ibaratkan kalian sebagai orang tua membiarkan anaknya nonton, ibaratkan karena gak mau anaknya rewel pas jalan, ya tanya aja sendiri siapa yang salah gitu nah. Intinya bukan kita Pak, kita cuma memberi contoh ya. Kita udah ngasih tahu di awal gitu. Oke, balik ke tadi. Oke, balik ke tadi. Attitude anak muda. Merasa nggak sih attitude anak muda-muda sekarang, muda-mudi sekarang, itu lemah? Jelas banget terlihat kalau ibaratkan kita jangan bilang mereka deh, mungkin kita bilang kita. Oh ya Kita. Ibaratkan mental kita sekarang anak-anak muda itu memang ibaratkan lemah dalam artian yang kulihat sekarang gampang untuk didokterit atau mungkin diarahin atau lebih tepatnya nggak punya pendirian nggak sih? Waktu itu apa ya? Sumbu pendek. Narrow minded gitu ya lebih ya, tepat. mentalnya tuh mental bebek gitu. Maksudnya tuh nggak punya pendirian. Ketika ibaratkan contoh nih misalkan aku punya problematika. Temanku ini tahu aku punya masalah sama si A. Nah, ibaratkan tuh temanku ini temanku ini ada masalah sama itu kamu hati-hati sama itu tuh. Nah, itu sering terjadi. Jatuhnya kayak ngejebarin fitnah gak sih? Iya gitu lah. Padahal belum tentu orangnya begitu. Nah, bukan nunjuk ke kamera nih situ. Iya. Jangan kesinggung ya. Terkadang nih ya, saking lemahnya kita. Oke deh, ini lebih agak luas sedikit ya. Ya, puter nggak tuh? Puter. Oke, ini agak luas sedikit ya. Agak mungkin bisa dibilang out of topic. Teknologi deh. Kan teknologi muncul. Aku nggak tahu tahun berapa gitu ya. Mungkin anggap aja semenjak kemunculan internet dan meluasnya internet. Mungkin lebih tepatnya internet sih. Ya. Media lah. Media. Meluasnya media. Merasa gak sih kalau kita jadi lebih males? Jelas banget karena teknologi sekarang diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Saking mudahnya. Iya, ibaratkan contoh misalkan konser. Ya. Misalkan aku menonton konsernya Stray Kids nih. Maksudnya Stray Kids tuh. Aku menonton Stray Kids. Yep. Jadi dulu itu aku harus datang ke studio tempat konsernya, beli tiketnya dulu, baru aku datang ke sana, baru selesai aku balik lagi. Sekarang itu lebih mudah lagi karena ada live. Jadi kita ibaratkan cuma di kamar doang, lagi baring, ibaratkan mungkin sambil boker, sambil nonton Stray Kids, udah gampang sekarang. Itu tadi. Itu cuma contoh satu hal. Satu hal yang simpel ya, padahal berdampak besar gitu ya untuk ini. Itu berdampak besar banget. Tapi kan ya nggak nutup kemungkinan juga bahwa kita bisa memilah gitu ya. Seharusnya kita bisa memilah karena ibaratnya kita udah seharusnya dengan umurnya segini di kepala dua. Ya. Harusnya kita udah bisa berpikir bagaimana kita mengaplikasikan atau mempergunakan teknologi atau apapun yang kita dapat dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai apa yang kita punya itu membawa dampak negatif buat kita. Berarti memaksimalkan quote on quote ke hal yang baik ya. That is. Oke, balik lagi ke teknologi nih. Nah, tetap masih di teknologi dan masih juga di milenial. Saking lemahnya anak-anak zaman sekarang pengen viral. Itu ibaratkan ketika karena maksud itu mereka lebih tepatnya mereka pengen sesuatu yang instan. Iya. Mereka lupa kalau sukses is about repetition. Iya. Kalau di mana lu mau sukses, ulangin terus. Iya. Konsisten sama hal yang kamu lakuin gitu. Nah, kalau misalkan itu memang salah jalannya, kamu introspeksi caranya gimana, kamu maksimalkan. Kamu coba lagi, kalau misalkan gagal, berarti harus ada yang diperbaiki lagi. Iya. Bukan berarti kamu pindah jalan. Pokoknya lebih pindah tujuan. Iya. Karena gini loh, misalkan aku mau dapat angka 9. Bisa 4 tambah 5, bisa 8 tambah 1, bisa 2 tambah 7. Benar. Banyak jalan gitu loh. Tapi yang dipergunakan mereka, maksudnya tuh contoh yang diambil mereka itu adalah maksudnya yang lebih singkat. Tapi itu berdampak negatif buat mereka dan orang-orang sekitar. Dan itu membuat mereka viral. Contoh misalkan dalam TikTok misalkan. Aku bukan maksudnya tuh menghina TikTok gini. Kalau ibaratkan TikTok itu memang media di mana kita bisa dapat hiburan dari video-video. Media untuk anak-anak sekarang berkreasi. Ibaratkan untuk berkreasi, bukan untuk ya konten-konten yang ya lah ibaratkan. Konten 18 plus gitu. Mereka melihat misalkan ada satu account ya dia bikin video TikTok cuma begitu aja tapi dia viral. Mereka ini melihat
Simpel aja caranya gini-gini, aku mau contoh. Nah, Ikutin gitu. aja. Nah itu. Tapi Ikut-ikutan jadinya. Tapi itu kan. dampaknya tuh negatif buat mereka dan orang-orang sekitar gitu loh. Iya. Dampak negatifnya apa buat orang sekitar? Membuat mindset orang-orang lain, masyarakat itu jadi seperti dia juga. Iya benar juga sih. Kan? Dan apa ya? Dan ini nih. Pernah waktu itu main Twitter. Main Twitter nih. Ya tahu sendiri lah Twitter tuh terkenal isinya apa. Iya, kalau nggak gibahan kita juga tahu sih konten pleasure 18 plus gitu itu ya. always karena ya itu tadi maksudnya siapa sih ibaratkan zaman sekarang anak muda sekarang yang nggak tahu konten utamanya dari Twitter itu apa. Iya. Isinya kalau nggak gibahan video itu. pleasure 18 plus. Dan nih. Bukan dulu sih. Mungkin sampai sekarang ya. Bisa jadi. Beberapa hari lalu aku dapat link dikasih link apa tuh? Teman. Bukan Pak, sabar dulu. Link ini berisikan konten yang bisa dibilang panas. Ya ibaratkan kontennya 18. Iya panas. Dan itu ternyata waktu ditelusuri video itu adalah video Instastory loh. Video Instastory. Kayaknya aku tangkap. Dia making love nih, terus dimasukin di Instastory. Gitu. Nah iya maksudnya tuh buat apa? Maksudnya hal yang kita pasti bukan pasti sih, kita beranggapan kalau misalkan hal ibaratkan yang sensitif kayak gitu seksual itu ibaratkan dengan pasangan kita itu pasti privasi kan. Benar. Ibaratkan tuh tujuannya apa sih dibikin Instastory. Dan aku memang udah lihat sih ibaratkan videonya tuh cuma ceweknya aja yang dilihat. Kasian ceweknya kan. Yang si kampret yang main yang minta nggak lihat kan? Iya itu maksudnya tuh dia nggak gitu. mikir ibaratkan tuh come on lah ibaratkan sebejat-bejatnya kamu jangan sampai ibaratkan merugikan orang lain juga gitu. Ya udah enak-enak ngerugiin orang gitu. Udah dikasih enak rugiin lagi. Iya benar juga. Nah itu. Ini nih. Sekalian ending penutup closing lah ya. Closing. Dari persepsinya Reja sendiri. Persepsi Reja sendiri. Apa preferensi kamu sekarang dan gimana caranya supaya preferensi yang kamu punya sekarang itu tercapai sebagai anak muda milenial yang benar-benar dibilang sebagai anak milenial berkualitas. Preferensi maksudnya gini, kalau yang aku pegang sekarang, mau seahli apapun kamu di suatu bidang atau mungkin semua bidang, kamu pasti punya kekurangan satu kekurangan pasti itu kamu punya kekurangan dan kamu harus mengakui itu dan kamu harus tahu kekuranganmu itu apa. Dan ketika kamu udah tahu kekuranganmu apa, cara pandangmu itu bakal berubah ke orang-orang sekitar. Kalau aku sekarang ibaratkan mau berteman sama siapa aja, ibaratkan orangnya itu kayak gini negatif atau segala, aku tetap berteman dengan dia. Karena aku tahu setiap orang itu unik. Mereka punya keahlian masing-masing. Dan kita nggak bisa ngejudge orang itu misalkan yang kita lihat ke dia orangnya jelek gini nggak bisa. Karena kita nggak kenal dia dan kita nggak tahu dia keahliannya apa. Benar. Bisa jadi dia lebih ahli daripada kita. Dan ketika kamu ngejudge dia, 2 tahun kemudian dia punya keahlian yang sudah tershow off, bukan dia sendiri yang show off ya. Misalkan dia punya keahlian yang tershow off. Dan kamu ingat ketika kamu ngejudge dia dulu, kamu bakal marah sendiri dengan dirimu sendiri. Itu gitu, ibaratkan yang harus harus dibenahin sama milenial sekarang gitu loh. Maksudnya tuh ketika kamu berteman, jangan menjudge orang ibaratkan orang asing atau siapapun itulah, mungkin temanmu yang sudah kamu kenal atau gimana, ngejudge dia negatif dan sampai akhirnya kamu mengasingkan dia. Jangan. Benar. Setiap orang itu pasti punya kesalahan atau kekurangan. Tapi itu bisa diubah atau diperbaikin. Itu tadi. Dan juga ibaratkan dengan topik ibaratkan aku mau ngungkit lagi ibaratkan yang open minded. Nah ini, ketika ibaratkan kamu dihadapkan dengan suatu masalah, kamu bukan harus lagi, mau tidak mau harus dengar dari 2 pihak yang bersangkutan. Jangan cuma dengar dari satu pihak. Karena siapa tahu nih ya, aku bukannya menyinggung pemerintah atau gimana. Karena siapa tahu, ada pihak yang mau kamu berpikir seperti itu. Maksudnya itu berpikir, mengambil keputusan dari satu sisi. Nah itu ibaratkan harus dihindari. Karena contoh deh, aku baru baca artikel di Instagram. Misalkan semut merah sama semut hitam, kamu masukkan ke toples dan kamu tutup, mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Udah mereka stay aja. Tapi ketika kamu guncang di toples,
semut merah sama semut hitam ini bakal bertengkar. Contoh yang bisa kita ambil dari ilustrasi itu adalah ketika kamu dihadapkan sama satu masalah, misalkan kamu kaum A, kaum B, kalian bertengkar karena satu masalah. Kalian jangan libatkan masalah yang kalian perdebatan ini, kalian ambil belak-belakan gitu loh. Kalian harus tahu dulu masalah ini asal mulainya dari siapa sih. Maksudnya jangan sampai kalian itu terpecah belah karena satu orang. Contohnya yang misalkan tadi yang belakang toples. Semut merah sama semut hitam ini nggak tahu. Mereka cuma taunya mereka ini musuhan di dalam toples itu. Tapi mereka nggak tahu ibaratkan yang memicu permusuhan itu siapa. Yang memicu permusuhan itu yang goncang toples tadi kan. Nah itu ibaratkan pengen aku pengen kasih tahu ke semua orang. Bukan cuma kaum muda aja, semua orang. Ketika ibaratkan dihadapkan dengan satu masalah, kita harus melihat dari dua sisi dulu. Gitu. Wah, dalam banget sumpah. Iya. Dalam banget. Iya, dengan catatan ya, di ending ini aku bukan berarti aku memang orangnya 100% benar. Aku masih orang yang berusaha untuk menjadi lebih benar lagi. Bukan berarti aku sekarang masih udah benar ya. Ibaratkan aku masih punya salah juga. Banyak salahku ibaratkan aku, tapi aku mencoba untuk berubah diriku menjadi lebih baik juga. Benar. Begitu juga dengan teman-temanku di sekitar, ibaratkan aku punya masalah ini. Ibaratkan jangan sampai kalian kena dampaknya gitu ya. Bukan itu salah satunya, maksudnya terkena dampak dari apa yang kulakukan. Dan jangan sampai kalian ngelakuin apa yang sama aku lakuin. Jangan mengulangi kesalahan Jangan yang sama. ngulangin lagi ya. Cukup ibaratkan di satu orang aja. Gitu. Oke. Tuh dalam banget sumpah. Yes. Oke Reza, makasih udah bisa hadir di podcast Gcast. Makasih untuk waktunya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam menghadapi masalah apapun. Amin. Oke, there you have it guys. This is Gcast. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga di share video ini kalau kalian suka. Dan juga jangan lupa nantikan konten-konten kami berikutnya. Dan jangan lupa dinyalakan juga loncengnya. Yap, lonceng. Bagus banget tuh si Reza tuh. Gue yang punya konten malah dia ngingetin. Bener. Jadi jangan lupa loncengnya dinyalain. This is Gcast. See you in the next content. So, bye-bye.